Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandi Fidistio, saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Komputer dan Jaringan. Kali ini saya akan membahas hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Ciri atau sifat yang hakiki dari bahasa yaitu bahasa adalah sebuah sistem, bahasa berwujud lambang, bahasa itu berupa bunyi, bahasa itu bersifat arbitrer, bahasa itu bermakna, bahasa itu bersifat konvensional, bahasa itu bersifat unik, bahasa itu bersifat universal, bahasa itu bersifat produktif, bahasa itu bersifat variasi, bahasa itu bersifat dinamis, dan bahasa itu bersifat manusiawi. Bahasa adalah sebuah sistem. Sistem berarti susunan, teratur, berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem terbentuk oleh sejumlah unsur yang satu dan yang lain terhubung secara fungsional. Bahasa itu berwujud lambang. Lambang dengan berbagai seluk-beluknya dikaji orang dalam bidang kajian ilmu semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia. Bahasa itu berupa bunyi. Bunyi adalah kesan pada pusat syaraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan dalam tekanan udara. Bahasa itu bersifat arbitrer. Kata arbitrer bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mana suka. Yang dimaksud dengan istilah arbitrer itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Bahasa itu bermakna. Salah satu sifat hakiki dari bahasa adalah bahasa itu berwujud lambang. Sebagai lambang, bahasa melambangkan suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. Bahasa itu bersifat konvensional. Meskipun hubungan antara lambang, bunyi, dan yang dilambangkan bersifat arbitrer, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Bahasa itu bersifat unik. Bahasa dikatakan bersifat unik, artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Bahasa itu bersifat universal. Selain bersifat unik, bahasa juga bersifat universal. Artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Bahasa itu bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif artinya meskipun unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas. Meskipun secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Contohnya seperti ikat, kita, kiat, kait. Bahasa itu bervariasi. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai orang dengan berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa itu. Yang pertama, idiolek merupakan ragam bahasa yang bersifat perorangan. 2. Dialek merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu sistem. Ketiga, ragam merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu, misalnya ragam baku dan ragam tidak baku. Bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia, sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Bahasa itu manusiawi.
Alat komunikasi manusia berbeda dengan binatang. Alat berkomunikasi binatang bersifat tetap atau statis, sedangkan alat komunikasi manusia yaitu bahasa bersifat produktif dan dinamis. Hakikat pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa, language acquisition atau akuisisi bahasa menurut Maxan adalah suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seseorang secara tidak sadar, implisit, dan informal. Teori behaviorisme. Teori behaviorisme menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dengan hubungan antara rangsangan stimulus dan reaksi responsif. Pembunuhan bahasa menurut teori behavioris yang pertama, teori belajar behavioris itu bersifat empiris, didasarkan pada data yang dapat diamati. Yang kedua, kaum behavioris menganggap bahwa proses pembelajaran pada manusia sama dengan proses pembelajaran pada binatang. Yang kedua, manusia tidak mempunyai potensi bawaan untuk belajar bahasa. Yang ketiga, pikiran anak merupakan tabula rasa yang akan diisi dengan asosiasi S sampai R. Semua perilaku merupakan respon terhadap stimulus dan perilaku terbentuk dalam rangkaian asosiatif. Teori nativisme. Chomsky merupakan penganut nativisme. Menurutnya, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Pendapat Chomsky didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, perilaku bahasa adalah suatu yang diturunkan genetik. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan yang sama, merupakan suatu yang universal, dan lingkungan memiliki peran kecil di dalam proses pematangan bahasa. Kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu relatif singkat. Ketiga, lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tatanan bahasa yang rumit dari orang dewasa. Teori kognitivisme. Aliran kognitisme berawal dari pernyataan Jean Piaget yang berbunyi logical thinking unilates both logistic and non-logistic dan developer. Pernyataan ini memancing para ahli psikologi kognitif menerangkan pertumbuhan kemampuan berbahasa karena menilai penjelasan Chomsky tentang hal itu belum memuaskan. Teori kognitivisme menjelaskan bahwa bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Teori interaksionisme. Teori interaksionisme beranggapan bahwa perolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran, dan lingkungan bahasa. Perolehan bahasa itu berhubung dengan adanya interaksi antara masukan input dan kemampuan internal yang dimiliki pembelajar. Jenis-jenis pemerolehan bahasa. Jenis-jenis pemerolehan bahasa adalah beberapa pendapat ahli Ross dan Roy dan Zogdy dan Budiasih 1997 membagi
fase tahap perkembangan bahasa anak sebagai berikut. Perkiraan umur tahap perkembangan bahasa kemampuan anak. Lahir sampai 2 tahun, fase fonologis. Anak bermain dengan bunyi-bunyi, bahasa mulai mengoceh, sampai menyebutkan kata-kata sederhana. 2 tahun sampai fase sintaksis. 2 tahun sampai 7 tahun, fase sintaksis. Anak menunjukkan kesadaran gramatis berbicara menggunakan kalimat. 7 sampai 11 tahun, fase sistematik. Anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan konsep terkandung dalam kata. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.